Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falis Arya Nugraha dengan akhiran NIM 1 tiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas asas lex specialis derogat lex generali. Oke, mungkin untuk tidak berlama-lama kita masuk ke dalam pendahuluan terlebih dahulu dalam profesi hukum doktrin hukum. Sistem hukum Indonesia menganut sistem perundang-undangan yang berlapis dan berjenjang. Sebagaimana dijelaskan dalam teori hierarki norma oleh Hans Kelsen yang dikembangkan oleh lebih lanjut oleh Hans Nawisti, banyaknya regulasi yang mengatur berbagai bidang kehidupan seringkali menimbulkan kondisi yang disebut sebagai norm konflik atau konflik norma dalam kajian ilmu hukum. Jurnal hukum merupakan sumber ilmiah yang membuat hasil penelitian analisis terhadap berbagai permasalahan hukum. Salah satu kajian mengenai konflik norma yang dapat ditemukan dalam tulisan Ahmad Reddy berjudul Konflik Norma dalam Perundang-undangan yang dipublikasi dalam jurnal Referending volume 5 nomor 2 tahun 2016, khususnya dalam halaman 227 sampai 229. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa banyaknya regulasi di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik norma baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam praktek konflik horizontal, asas lex specialis derogat lex generali berperan penting sebagai alat untuk menentukan norma mana yang harus diprioritaskan. Tanpa adanya ini, maka akan terjadi ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada para pencari keadilan. Next, kita lanjut ke pengertian. Secara terminologi, asas lex specialis derogat lex generali berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam kajian ilmu hukum, asas ini dipahami sebagai prinsip interpretasi dan penerapan hukum yang digunakan ketika terdapat dua atau lebih norma yang mengatur objek dalam peristiwa hukum yang sama, tetapi memiliki tingkat kekhususan yang berbeda. Norma yang bersifat umum biasanya mengatur secara luas dan abstrak, sedangkan norma khusus mengatur secara lebih rinci, spesifik, dan terbatas pada norma tertentu. Oleh karena itu, kedua norma tersebut berpotensi menimbulkan konflik, maka norma yang bersifat khususlah yang harus diprioritaskan dalam penerapannya. Dalam literatur hukum klasik maupun modern, asas ini tidak hanya dilihat sebagai kaidah khusus, secara khusus menjadi teknis, tetapi juga sebagai bagian dari logika hukum Indonesia yang rasional dan terstruktur. Pemikiran ini sejalan dengan teori hierarki norma dan lagi-lagi oleh Hans Kelsen, di mana hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun dalam cara berjenjang dan saling berkaitan. Dalam konteks tersebut, norma khusus dapat dipahami sebagai bentuk konkretisasi dan penjabaran lebih lanjut dari norma umum. Dengan kata lain, norma khusus hadir untuk menjawab kebutuhan peraturan yang lebih detail terhadap peraturan tertentu yang tidak dapat dijangkau secara optimal oleh norma umum. Oleh karena itu, keberadaan norma khusus bukanlah untuk bertentangan dengan norma umum, melainkan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Nah, paralel hukum juga menegaskan bahwa norma khusus pada dasarnya dibentuk sebagai pengecualian asasi terhadap norma umum. Artinya, pembentuk undang-undang secara sadar menciptakan aturan yang lebih spesifik untuk mengatur keadaan tertentu yang memerlukan perlakuan yang berbeda. Secara logis dan sistematis, apabila terjadi ketentangan antara norma umum dan norma khusus, maka penerapan norma khusus yang harus didahulukan karena dianggap jauh lebih relevan dan lebih tepat sasaran terhadap kasus yang dihadapi pada saat itu. Oke, next ke selanjutnya itu slide dasar teoritis. Nah, pada kajian ilmu hukum asas ini tidak hanya berkaitan dengan teori penafsiran saja, tetapi juga berakar kuat dalam berbagai pendekatan teoritis yang menjelaskan bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan. Dalam teori penafsiran hukum dikenal beberapa metode seperti penafsiran gramatikal, sistematikal, historis, dan teologis. Dalam konteks kasus ini, penafsiran sistematis menetapkan norma sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum, sehingga norma khusus dipandang sebagai bagian yang lebih rinci dari norma umum. Sementara dalam pendekatan
teologis, norma khusus dianggap lebih mencerminkan tujuan pembentukan undang-undang karena dirancang lebih spesifik untuk mengatur situasi tertentu yang tidak dijangkau secara optimal oleh norma umum. Selain itu, perspektif teori sistem hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun secara logis, konsisten, dan tidak boleh mengandung pertentangan. Pemikiran ini sejalan dengan teori dari Hans Kelsen yang menekankan bahwa setiap norma harus memiliki hubungan yang harmonis dan dalam suatu struktur. Dalam kerangka itu, norma khusus memiliki tingkat konkretisasi yang lebih tinggi dibandingkan norma umum karena norma khusus merupakan bentuk operasional dan implementatif dari norma yang lebih abstrak. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik, penerapan norma khusus lah dianggap sebagai cara menjaga konsisten hukum agar tetap berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Next slide. Dasar hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, asas ini memang tidak dirumuskan secara eksklusif dalam satu norma tertentu, namun keberadaannya sangat diakui secara kuat dalam doktrin, praktek pembentukan perundang-undangan, dan praktek peradilan. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, asas ini dipahami sebagai bagian dari prinsip harmonisasi dan sinkronisasi agar tidak terjadi pertentangan antar aturan, sehingga ketika terdapat dua norma tingkat yang mengatur hal yang sama, aturan yang bersifat khusus lah yang harus diutamakan penerapannya. Dalam hubungan antar kitab undang-undang hukum pidana dan berbagai undang-undang khusus seperti undang-undang tindak pidana korupsi di mana ketentuan khusus mengesampingkan yang umum. Selain itu, asas ini juga dilepaskan dari berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menyelesaikan konflik norma sehingga meskipun tidak terkodifikasi secara legas, asas ini memiliki kekuatan yang mengikat secara fungsional dalam praktek hukum positif di Indonesia. Next, syarat penerapan. Dalam kajian ilmu hukum, para ahli menegaskan bahwa penerapan asas lex specialis derogat lex generali tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui analisis yang cermat terhadap karakter norma yang berhadapan. Hal ini dijelaskan antara lain oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum Kencana 2005 halaman 141 sampai 143 yang menekankan bahwa pentingnya penafsiran sistematis dan dalam memahami hubungan antar norma. Selain itu, Maria Farida Indriati dalam Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan Kanisius 2007 halaman 189 sampai 192 juga menjelaskan bahwa suatu norma harus dianalisis berdasarkan ruang lingkup peraturannya. Sebelum ditentukan apakah ia bersifat umum atau khusus. Dengan demikian, literatur hukum secara konsisten menempatkan asas ini sebagai instrumen yang membutuhkan ketelitian dalam penerapannya. Syarat pertama adalah harus terdapat dua norma yang mengatur objek dan peristiwa hukum yang sama. Artinya, kedua aturan tersebut berada pada irisan materi muatan yang sama sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan pada artikel Ahmad Reddy berjudul Konflik Norma dalam Peraturan Perundang-undangan Jurnal Referending Volume 5 Nomor 2 2016 halaman 224 sampai 226 yang menyebutkan bahwa konflik norma hanya terjadi apabila terdapat tumpang tindih pengaturan terhadap objek yang identik tanpa adanya kesamaan objek, maka tidak dapat dikatakan terjadi konflik sehingga asas lex spesialis tidak relevan untuk diterapkan. Syarat kedua adalah kedua norma tersebut harus berada dalam tingkat hierarki yang setara dalam peraturan perundang-undangan. Jika kedua norma tersebut berbeda, berbeda pada tingkat yang berbeda, maka penyelesaiannya bukan menggunakan asas lex specialis, melainkan dengan asas lex superiori derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Hal ini berkaitan erat dengan teori hierarki norma pada Hans Kelsen menegaskan bahwa konflik vertikal diselesaikan berdasarkan tingkat kedudukan norma. Oleh karena ini, penerapan asas penerapan asas lex specialis hanya tepat digunakan untuk konflik horizontal, yaitu antar norma yang sederajat. Syarat ketiga adalah dapat perbedaan tingkat spesifikasi antara kedua norma tersebut, di mana salah satunya
jelas lebih khusus dibanding yang lain. Norma khusus biasanya memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, lebih rinci, dan secara eksepsi ditujukan untuk kondisi tertentu. Sebaliknya, norma umum bersifat luas dan abstrak. Hal ini norma khusus dipandang sebagai pengecualian dari norma umum, sehingga secara logis dan sistematis harus didahului penerapannya. Namun, jika tidak terdapat perbedaan yang jelas mengenai tingkat kekhususan tersebut, maka penerapannya asas ini justru dapat menimbulkan kesalahan dalam penafsiran hukum. Next slide. Kita masuk ke tujuan asas dalam kajian ilmu hukum. Asas ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan yang substantif, menjaga konsistensi sistem hukum, serta meningkatkan efektivitas menegakkan hukum. Asas ini juga memberikan pedoman yang jelas dalam memilih norma ketika terjadi konflik aturan, sehingga menghindari inkonsistensi dan kebingungan aparat penegak hukum. Sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch tentang pentingnya kepastian hukum. Selain itu, dengan mengutamakan norma khusus, hukum dapat diterapkan lebih tepat sesuai konteks yang konkret sehingga menghasilkan putusan yang lebih adil dan proporsional. Asas ini juga berfungsi menjaga integritas sistem hukum melalui harmonisasi horizontal antar norma, sebagaimana ditegaskan dalam teori sistem hukum Hans Kelsen, serta mendorong efisiensi penegakan hukum dan menghormati tujuan pembentukan undang-undang sehingga keseluruhan hukum tetap selaras dan berjalan secara efektif. Kita sekarang masuk ke dalam contoh-contoh. Pertama adalah contoh pidana. Dalam hukum pidana di Indonesia di KUHP berfungsi sebagai hukum yang umum yang mengatur berbagai tindak pidana secara luas, namun untuk perbuatan ini dengan karakteristik khusus dan dampak lebih serius dibentuk aturan yang lebih spesifik seperti Undang-Undang Pemberantas Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor itu sendiri, atau ada juga undang-undang secara rinci mengenai tindak pidana apalagi apa namanya? Seperti kayak TPPU, pencucian uang dan sebagainya. Nah, sebenarnya perbuatan memperkaya diri ini merugikan keuangan negara tidak lagi dipandang sebagai penggelapan biasa dalam KUHP, melainkan dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi karena memiliki unsur khusus dalam kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan. Nah, bahkan disertai mekanisme seperti pembuktian terbalik, pidana tambahan berupa uang pengganti, dan sebagainya. Dalam doktrin hukum pidana, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Tipikor merupakan asas lex specialis terhadap KUHP yang kedudukannya sebagai lex generali. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan memenuhi unsur tipikor, penerapan ini merupakan bentuk nyata asas lex specialis dan lex generali di mana norma lebih khusus diprioritaskan karena lebih relevan dan sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang dalam pemberantasan korupsi sehingga asas ini benar-benar berfungsi sebagai praktik penegakan hukum. Lanjut ke contoh perdata. Dalam hukum perdata Indonesia, kita kutip hukum perdata Indonesia KUHP itu khususnya buku 3 tentang perikatan berfungsi sebagai aturan umum yang mengatur prinsip dasar perjanjian seperti kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 ketentuan ini berlaku luas untuk semua hubungan perdata, namun dalam praktik berkembang aturan khusus di sektor tertentu seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ke Keparasuransian, dan yang mengatur secara langsung mengenai hubungan hukum dan hak kewajiban para pihak, serta mekanisme operasional dan penyelesaian sengketa, misalnya perjanjian kredit yang tidak hanya udah pada KUHP, tapi juga prinsip kehati-hatian dan ketentuan teknis perbankan. Sementara dalam asuransi terdapat pengaturan khusus tentang mengenai polis, premi, dan klaim. Dalam penyelesaian sengketa, asas lex specialis derogat lex generali memastikan bahwa aturan khusus tersebut didahulukan dibandingkan dengan KUHP. Sengketa kredit antara nasabah dan bank misalnya lebih tepatnya diselesaikan berdasarkan ketentuan perbankan. Begitu pula dengan sengketa klaim asuransi yang mengacu pada perasuransian dan isi polis. Dengan demikian penerapan asas ini menjamin kepastian hukum sekaligus penyelesaian yang lebih tepat, adil, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing di bidang hukum kelebihan. Dalam kajian ini, asas ini memiliki, oh ya, sorry, sorry. Kita next ke kelebihan dulu.
Nah, asas ini memiliki sejumlah keunggulan yang penting, terutama dalam memberikan solusi yang lebih tepat, kontekstual ketika terjadi konflik normal karena memungkinkan pemilihan aturan yang paling relevan berdasarkan tingkat kekhususannya. Asas ini juga memperkuat kepastian hukum dengan memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum, sehingga mengurangi perbedaan penafsiran dan menghasilkan putusan yang lebih konsisten serta dapat diprediksi. Selain itu, penerapannya mendorong terwujudnya keadilan yang lebih substantif karena norma khusus biasanya dirancang untuk mengakomodasi kondisi tertentu sehingga lebih proporsional dibandingkan aturan umum. Di sisi lain, asas ini berperan dalam menjaga konsistensi dan harmonisasi sistem hukum di tengah banyaknya peraturan yang ada sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum karena mempermudah penentuan norma yang berlaku. Dengan demikian, asas lex specialis derogat lex generalis tidak hanya penting secara teoritis, tapi juga memberikan manfaat praktis dalam menciptakan sistem hukum yang lebih tertib, konsisten, adil, dan efektif. Berlanjut ke kelemahannya, walaupun dalam asas ini banyak sekali keunggulannya, tapi tetap tidak luput dari ada kekurangannya. Si- Salah satu yang utama adalah kesulitan menentukan batas tegas antara norma umum dan norma khusus karena dalam praktik sering terjadi tumpang tindih antara norma umum dan norma khusus sehingga membuka ruang perdebatan interpretatif. Selain itu juga menafsirkan yang berbeda dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan yang pada akhirnya justru mengurangi kepastian hukum. Asas ini juga berpotensi disalahgunakan dalam argumen apa namanya, sorry, justru mengurangi argumentasi hukum. Ketika suatu norma dipaksakan dianggap lebih khusus demi kepentingan tertentu tanpa dasar etis sehingga dapat menyimpang dari tujuan pembentuk undang-undang sebenarnya. Di samping itu, asas ini memiliki keterbatasan karena hanya berlaku untuk norma yang bersifat horizontal, tidak dapat digunakan untuk konflik yang vertikal. Menurut Oleh karena itu, meskipun penting penerapan asas ini harus dilakukan secara hati-hati dengan analisis mendalam agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau kesalahan dalam penegakan hukumnya. Hmm. Oke, kita masuk ke slide kesimpulan. Asas lex specialis derogat lex generalis merupakan instrumen penting dalam ilmu hukum untuk menyelesaikan konflik norma secara sistematis dengan menegaskan bahwa norma khusus harus diutamakan dibandingkan dengan norma umum. Khususnya dalam konflik horizontal, keberadaan asas ini mendukung keteraturan dan konsistensi sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen serta berperan dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum melalui penerapan norma yang lebih spesifik dan kontekstual. Namun penerapannya tetap memerlukan penelitian dan analisis mendalam dalam menentukan karakter khusus suatu norma itu, sehingga pembagian pemahaman yang komprehensif sangat diperlukan agar asas ini dapat digunakan secara tepat untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam suatu sistem hukum di Indonesia. Terakhir, kita masuk di penutup. Dengan demikian, penerapan asas lex specialis lagi derogat legi generali dalam kajian ilmu hukum melalui pembahasan yang telah diuraikan demikian sebelumnya dapat dipahami bahwa asas ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik norma untuk menjaga konsistensi sistem hukum serta mewujudkan kepastian dan keadilan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, asas ini secara teoritis maupun praktis diharapkan dapat membantu dalam menganalisis dan menerapkan hukum yang lebih tepat dan proporsional. Untuk penutup, semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Bagi kalian yang menonton video ini, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.